Wrong. Hai kamu, apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Siapa di sini yang tahu dengan game Garten of Banban, sebuah game horror survival yang bercerita tentang taman kanak-kanak penuh dengan monster haus darah. Sekarang sudah ada chapter keduanya loh, dan Elprana baru aja membahas mengenai alur cerita lengkapnya. Tap deh tombol di atas untuk nonton videonya. Karena kali ini secara khusus Elprana akan membahas lebih dalam lagi mengenai setiap karakter, rahasia, dan easter eggs yang ada di game Garten of Banban kedua. Tapi sebelum itu, ayo coba kamu komen di bawah maskot mana yang jadi favoritmu. Kalau Elprana paling suka dengan Nap-Nap karena warnanya biru. Aku suka warna biru. Ditambah lagi ada kemungkinan kalau Nap-Nap merupakan pihak yang baik berbeda dengan maskot-maskot lain. Oh iya, semisal nanti kamu punya teori versi kamu sendiri, jangan sungkan untuk menuliskan analisis versi kamu di kolom komentar ya. Langsung saja kita bahas. Yang pertama ada Banban. Dia merupakan maskot utama dari permainan ini. Figur monster tinggi berwarna merah dengan dua tandu di kepalanya, ditutupi dengan dua topi ulang tahun agar terlihat ramah bagi anak-anak. Berdasarkan cerita aslinya, Banban merupakan antagonis di chapter kedua ini karena dialah yang menghasut player dan menyerangnya dari belakang agar dapat mencuri semua akses card milik kita. Jika kita masuk ke salah satu ruang di hall awal permainan, ada sebuah TV yang saat kita nyalakan, nampak sosok Banban yang terkulai lemas di sebuah ruangan. Berdasarkan analisisku, itu adalah sosok Banban awal mula dia diciptakan. Catatan-catatan penting para ilmuwan menguatkan teori ini, bahwa Givanium merupakan cairan khusus yang disuntikkan dalam tubuh maskot tersebut hingga membuatnya menjadi hidup. Di akhir permainan, Banban kembali muncul. Dia memperingati kita tentang malapetaka yang jauh lebih kuat dari player dan Banban. Dia hidup bersemayam di bawah tanah TK tersebut. Ada indikasi kalau serangan yang dilakukan oleh Banban terhadap kita karena dia membutuhkan sampel khusus dari tubuh kita untuk percobaannya. Tidak ada yang tahu pasti maksud dari ucapannya itu, sehingga status dari Banban meninggalkan tanda tanya besar. Apakah dia memihak kita sebagai pemain, atau jangan-jangan dia adalah musuh terselubung yang hendak menjerumuskan kita? Yang kedua ada Nap-Nap yang dikenal sebagai lawan dari Banban. Jika kita melakukan inversi warna pada Banban, maka warnanya akan berubah menjadi biru sama seperti Nap-Nap. Dan Nap-Nap pun juga adalah kebalikan dari nama Banban. Saat kita memasuki lorong menuju ruang utama, lalu kita berbalik sejenak, nampak sosok Nap-Nap mengintip pergerakan kita lalu pergi begitu saja. Terus ada lagi nih, setelah pengejaran Banbalina berakhir, tapi kita memutuskan untuk kembali ke lokasi awal sebelum tragedi itu terjadi, kita akan dapat melihat sosok Nap-Nap diam membatu mengawasi kita. Menurutmu apa yang Nap-Nap sedang lakukan ya? Coba tulis analisis kamu di bawah. Kalau dari Elprana nih, Nap-Nap itu seperti mengamati pergerakan kita. Dia hendak memperingati kita tentang sesuatu yang akan terjadi. Contohnya sebelum kita diserang Banban, Nap-Nap sudah lebih dulu mengganggu kita di gudang. Dia adalah pihak yang mungkin berusaha untuk melindungi kita dari rencana jahat Banban. Tapi ini masih kemungkinan ya teman-teman, karena masih abu-abu nih yang baik ini Banban atau Nap-Nap ya. Yang ketiga kita bahas tentang Banbalina. Dia adalah maskot mirip seperti Banban tapi versi cewek dan berwarna putih. Sosok ini terlihat ramah dan sempat menolong kita dari kejaran Opilabird. Tapi ternyata sosok ini hanyalah kamuflase. Banbalina sebenarnya adalah monster manipulatif yang gila dan mengerikan. Dari gameplay puzzle yang kita lalui bersama Banbalina, terlihat jelas kalau Banbalina ini suka mencuci otak para murid dengan skema kotor kehidupan sekolah yang tidak realistis. Secara gamblang, Banbalina ini justru terlihat paling antagonis dibandingkan maskot lainnya. Nah, yang bikin penasaran nih, saat akhir permainan kan Banban berkata kalau dia harus pamit setelah mendengar ada suara alarm dari Banbalina.
Banbalina. Terus kita dikejarkan oleh Banbalina, seolah-olah Banban ini menghindar gitu dari Banbalina. Tahu nggak maksudnya apa? Ada kemungkinan kalau Banban ini bisa jadi beneran pihak yang baik dan ingin membantu player. Dia membutuhkan sebuah komponen yang hanya dapat diciptakan dengan tubuh kita sebagai orang dewasa, yang adalah orang tua murid TK. Mungkinkah untuk balas dendam? Karena Banban sempat berkata juga kalau tujuannya sama dengan kita, yakni mencari anak-anak dan menyelamatkannya. Yang makin membuat aku bertanya-tanya adalah kalau Banban sama-sama maskot nih dengan yang lainnya, kenapa Banban harus bersembunyi dari Banbalina dan Jumbo Josh di akhir permainan? Atau mungkin kenapa ya Banban harus bersembunyi dari Nap-Nap dan memutuskan untuk tidak mengambil akses cardnya sendiri? Kenapa harus menunggu kita yang mengambil sebagai pemain? Terlihat jelas kalau Banban ini menghindari maskot yang lainnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengarah ke sebuah spekulasi kalau ada kemungkinan Banban merupakan pihak yang baik dan secara sadar berusaha untuk membalas dendam kepada pelaku eksperimen, sehingga dia berusaha menghindari maskot lain seperti Banbalina, Jumbo Josh, Nap-Nap, dan juga maskot yang lainnya. Yang ketiga ada Opilabert. Makhluk ini penuh misteri karena mulanya dia sudah terindikasi mati di chapter pertama, namun muncul kembali dengan keenam anaknya yang sudah menetas. Dari catatan penelitian di ruang resepsionis, ternyata Opilabert ini adalah maskot yang diciptakan dari campuran Givanium dan juga DNA Flamingo. Dia merupakan satu-satunya maskot yang bersikap baik kepada anak-anak TK. Mungkin karena sisi keibuan yang dimilikinya, hal ini juga berlaku pada subjek eksperimen lainnya yang adalah keenam anak-anaknya Opilabert. Itulah sebabnya dia selalu menyerang kita sebagai pemain karena kita dianggap sebagai orang yang sudah dewasa, yakni orang tua murid. Mungkin kita dikira akan menyerang anak-anak TK atau menyerang anak-anak burung Opilabert ini. Yang keempat ada Slowselin. Makhluk berwujud siput raksasa kuning ini muncul di lorong pelangi. Kita hanya dapat bergerak saat matanya sedang mengamati sisi samping kiri dan kanan. Tahu nggak kalau Slowselin juga muncul nih di akhir permainan. Saat kita sudah turun menggunakan lift, dia akan nampak mengintip kita dari atas. Gerak-geriknya mirip banget kan dengan Nap-Nap? Apakah ini ada maksud lain? Soalnya nih, ada sebuah rahasia lagi. Saat semua permainan selesai, kita kembali ke ruangan meriam pantai. Di sana ada roket kan? Dan kita bisa membawa roket tersebut ke klinik bawah tanah, memasukkannya ke dalam meriam lalu menembakkannya. Akan muncul sebuah tombol rahasia yang mengarah ke akses card terbaru. Akses card ini dapat membuka pintu merah di ruang komunikasi. Di dalamnya terdapat sebuah diagram mengenai eksperimen tipe 5 yang berkata bahwa case 3 adalah sumber suara para maskot dan case 6 sebagai sumber kehidupan para maskot. Ini mengarah ke catatan penelitian case 6 yang adalah Banban itu sendiri. Catatan ini menjelaskan kalau case 6 alias Banban merupakan eksperimen paling sukses yang mampu menirukan kemampuan intelijen dari pendonor yang dikorbankan. Inilah yang membuat Banban bisa hidup dan berbicara seperti sekarang ini. Yang kelima, ada 3 catatan di ruang rahasia tersebut kan. Catatan pertama disampaikan oleh pusat manajemen kepada Profesor Atman. Manajemen berkata kalau mereka akan menghentikan penelitian Profesor Atman karena dari banyaknya eksperimen menghidupkan maskot, hanya satu saja yang 100% berhasil. Ini mengarah ke Banban ya, karena dia yang paling pintar di antara maskot yang lain. Catatan ini juga menunjukkan kalau permintaan admin terkait prosedur untuk melanjutkan eksperimen maskot ditolak dan hanya diminta 6 maskot saja untuk dilanjutkan hingga benar-benar berhasil. Hal ini disebabkan oleh karena stok Givanium telah menipis dan manajemen telah menghabiskan banyak dana untuk penelitian Profesor Atman. Mereka menuntut untuk menyelesaikan 6 maskot tersebut sebelum hari persahabatan tiba. Di catatan kedua, teman dari Atman berpesan untuk menseleksi 3 maskot dari total 9 maskot yang ada karena pihak manajemen sebelumnya meminta hanya 6 maskot saja yang dilanjutkan eksperimennya. 3 maskot yang akan dihapus dari eksperimen ini adalah Nap-Nap karena terlihat seram, Toadster karena tidak berguna, dan Slowselin karena dia tidak menarik. Sebenarnya antara Slowselin dan juga Jumbo Josh ini masih didebatkan, tapi sepertinya keputusan mengarah ke Slowselin yang akan ditiadakan eksperimennya karena dia terlihat lebih tidak menarik
terbaik daripada Jumbo Josh. Teman admin berpesan untuk memastikan keenam maskot itu harus berhasil diciptakan sempurna sebelum hari persahabatan tiba agar pihak manajemen tidak menginvestigasi ruang bawah tanah TK tersebut dan menemukan sebuah rahasia kecil mereka, yakni Zolpius. Itu adalah makhluk raksasa mengerikan yang ada di atrium terminal. Belum diketahui kekuatannya apa, yang jelas raksasa mengerikan yang ada di tempat itu pasti menyimpan kengerian yang mencekam karena secara sengaja disembunyikan. Lalu catatan ketiga ditulis oleh orang yang sama. Teman admin berkata kalau dia telah melakukan revisi pada arsitektur TK. Hal ini menyebabkannya rawan hancur hingga terjun ke dalam basement fasilitas. Dia juga berkata kalau hasil eksperimen mereka bisa jadi gagal dan dapat menyerang para manusia. Untuk itu, dia meminta admin agar segera kabur meninggalkan TK dan fasilitas-fasilitasnya. Hal ini semakin memperjelas boarding pass yang kita temukan di chapter pertama kemarin. Ternyata admin dan kawannya itu berusaha kabur di hari persahabatan agar tidak terlibat lebih dalam lagi dengan Garten of Banban beserta maskot-maskotnya. Hari persahabatan itu adalah hari di mana keenam maskot tersebut dipublikasikan ke anak-anak TK. Itu juga hari yang sama saat penyerangan para maskot terjadi, sehingga menyebabkan anak-anak menghilang entah kemana. Astaga, ngeri banget ya. Catatan ini semakin menjelaskan secara lengkap cerita asli dari Garten of Banban, di mana para maskot mengalami kerusakan dan menyerang anak-anak. Namun, Opila Bird yang berhati seperti selayaknya seorang ibu memutuskan untuk melindungi anak-anak tersebut, dibuktikan dengan surat dari salah satu anak di TK yang ada di chapter pertama kemarin. Tapi ada hal yang cukup menarik lagi nih. Stinger Finn diduga menjadi sosok yang menipu anak-anak. Dia berpura-pura menjadi baik untuk mengajak anak-anak di fasilitas pergi menjauh ke bawah tanah yang gelap. Bisa jadi Stinger Finn inilah yang menyembunyikan anak-anak tersebut. Dia berpura-pura baik kepada anak-anak hingga para anak-anak ini percaya dan mengikuti Stinger Finn. Itulah kenapa di poster chapter ketiga nanti sosok Stinger Finn lah yang akan tampil di gambar tersebut. Jadi gimana nih teman-teman menurut kamu? Dari setiap teori, easter eggs dan juga rahasia di game Garten of Banban kedua, menurutmu mana yang paling masuk akal? Apakah kamu punya teori lain mengenai easter eggs barusan? Coba tulis analisis versi kamu di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat komen hashtag bahas Elprana, atau bisa juga kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.